Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus QC untuk mesin espresso Alex PID dengan warna putih. Untuk unboxing kita cuma membutuhkan dua alat, bukan alat berat ya. Pertama gunting untuk menyobek bagian lakbannya, dan yang kedua tang. Nah, tang ini dipakai buat mencabut kita nyebutnya apa nih? Kita nyebutnya klemnya. Strapless tapi gede banget, Val. Oh, iya. Ya, strapless atau klem lah ya. Nah, di Alex PID ini kita udah sering ya melakukan unboxing ya atau QC. Tapi yang spesial dari Alex PID kali ini adalah warnanya. Nah, Alex PID ini warnanya putih ya, Sobat JPW ya. Ini udah cukup kita singkirkan dulu. Nah, kita cek dulu segala kelengkapannya. Oke. Ini invoice-nya. Nah, kelengkapannya kita cek sebetulnya di sini ada kaki-kaki yang sudah dipasang ya. Terus di sini ada selang pembuangan. Nah, selang pembuangannya, terus ada selang air baku sama ya sebetulnya. Terus ada lap microfiber. Ada blind basket untuk back flushing. Ada steam nozzle sama dengan yang warna stainless juga. Ada portable kita cek bagian dalamnya. Kalau dari kerasnya sih masih baru ya, kerasa barunya gitu ya. Nah, dia ada mark ISO-nya, ada apa nih, labelnya ya, kelihatan ya. Nah, dia baru ya. Oke. Ada sikat untuk group head. Ada porta single, kita buka juga porta singlenya. Oke, sama. Ada logo ISO-nya juga, yang pabrikan Italinya ya. Terus ada temper stainless dengan handle wooden, dengan pegangan wooden kayu. Nah, ini cukup untuk si aksesorisnya. Mesinnya dan manual booknya biasanya di bawah. Ini kita singkirin dulu Sobat JPW. Nah, untuk mesin kan nggak mungkin nih saya angkat dari atas ini nih. Saya minta tolong Ivan ya. Van, sini Van, bawain ke bawah. Taruh bawah aja. Nah. Oke. Kita geser. Nah, setelah ditaruh bawah, nah ini manual booknya nih tuh. Udah nggak apa-apa. Kita tinggal angkat. Nah, tips juga karena dia bagian pinggir ya stainlessnya cukup berat dan tajam ya. Jadi saya perlu lap gitu. Ini udah sering banget saya sampaikan karena beratnya lumayan banget ya, sekitar 33 atau 35 lah. Ya, antara 30 sampai 40 kilo tetapnya berat ya. Jadi tarik seperti ini, kita angkat bagian sampingnya, lalu kardusnya ditarik. Nah, ini cukup berat. Kita taruh sini, geser dikit biar lurus aja. Lalu kita buka. Nah, ini kakinya udah sempat kita pasangin sih sebenarnya. Nah, warnanya, waduh, cakep ya. Ini manual booknya ke bawah. Manual booknya ada 4 bahasa. Ini udah sering saya sampaikan juga. Ini biasanya sertifikasi untuk safety valve. Certification for coffee machine safety valve ya. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini mesinnya.
Karena kita hanya ingin meng-QC atau mencoba fungsinya aja, nyala atau enggak, kita tidak akan pakai untuk brewing. Kita warnanya putih kecuali group head dan panel-panelnya ya, bukan panel sih, apa sih, manometer, logo sama si steam 1 dan steam hot water 1. Jadi selain itu putih, keren sih. Oke, untuk mencoba kita hanya perlu mengisi air panasnya aja. Nah, ini kita isi dulu air panasnya. Minta tolong diisiin airnya. Setelah airnya diisi baru kita bisa coba. Sambil saya jelasin juga. Warna putihnya, coatingnya kalau saya pegang kayak teflon sih ya. Jadi kayak coating teflon ya. Dan kalau dilihat di sini sih rapih, kayak lebih bold aja, kayak lebih bold, lebih tebal gitu ya dibanding warna stainless. Tapi kalau ini sekedar apa ya, suka atau tidak suka sama warna sih. Kalau saya pribadi stainless lebih keren karena bisa ngaca. Tapi kalau konsep kafenya warnanya putih, ya it's okay juga sih. Konsep warna putih ya menurut saya ini cukup keren. Dan sesuai sama konsep cafe tersebut gitu, dan coatingnya juga rapih sampai bawah-bawah sini, di coating putih semua tuh. Oke, terus kita perhatikan ya. Nah, itu air panasnya udahan. Air panasnya kita taruh di, nah ini boleh dilihat bagian yang ada sensor magnetnya di depan ya. Jangan terbalik, ntar malah nggak nyala. Kita taruh, terus kita pasang lagi selangnya. Kita tutup lagi, tutupnya mana ya? Ini dia. Terus ini di bagian depan pastikan ke reservoir tanika atau ke water tank, karena ke kanan ini water tank, ke kiri ini ke galon. Galonnya kita nggak pasang dulu karena hanya ingin QC fungsi saja. Kita taruh dulu tray pembuangannya. Hati-hati saat naruh tray pembuangan nih, di sini ada selang kecil ya. Ini agak miring nih, nanti saya lurusin ya. Ini bisa dilurusin sekarang langsung. Dan itu biasanya krusial buat barista-barista yang selebor. Artinya ketika dia main masukin aja kan nih, kalau dilihat kedorong ya pasti ya. Sehingga dia selangnya masuk ke dalam, dan nanti kalau ada back flashing, dia akan cenderung lebih ke netesnya di dalam gitu. Nanti dipikir bocor, padahal bukan bocor, memang selangnya harusnya di luar, tapi ditekan atau ketekan tanpa sengaja sehingga dia masuk ke dalam. Nah, cakep ya, pas ya. Oke, siap dinyalain. Ini kita colok aja stop kontaknya. Colokan panjangnya tolong dibantu. Ini colokan lampunya biasanya ada banyak, tapi cuma 2 sekarang. Kemana tuh? Di dalam. Nah, ambilin dong tolong. Colokan ini buat nyalain ini. Nah, bentar ya Sobat JPW ya, sambil nungguin dicolok. Nggak enak banget ya bahasa sambil nungguin dicolok ya. Nah, kita akan lanjut nanti setelah ini dapat stop kontaknya, kita colok. Oke, ini udah ada stop kontaknya, kita colokin aja. Dan setelah dicolok, cukup switch on aja di sini. Alex PID cuma ada 1 ya. Terus ini bagian ininya ditutup ya. Kalau 2 itu ini ada 2. Ini buat steamer, ini buat full, buat mesinnya nyala. Kita nyalain mesin aja, dia akan narik dulu nih. Kita dengerin dia narik. Nah, kedengeran narik tuh. Mungkin Sobat JPW nggak denger karena memang suaranya halus banget. Mungkin udah banyak yang pakai juga Alex PID. Jadi rotary pumpnya Izo nih, rotary pumpnya Alex PID dan Alex Duetto tuh sangat-sangat silent suaranya, halus banget. Kita sambil timer nanti setelah si pompanya narik, kita lihat nih berkurang nggak sih? Tuh berkurang kan? Kurang.
Ini masih narik nih. Masih ada getarannya. Oke. Kayaknya habis nih. Nah, udah tuh cukup. Kita stopwatch. Nah, kita stopwatch kurang lebih dia akan panas dalam waktu 10 menitan lah, 10 sampai 15 menit. Sambil kita tunggu dia panas, saya jelasin satu-satu fungsinya. Jadi Alexp ID ini kita lihat dari bagian sebelah sini nih. Kalau tadi stop kontak kan udah ya. Ini hot water one. Jadi hot water one ini udah double wall. Apa sih artinya Mas double wall? Jadi dia pipanya udah ada dua, di luar stainless, di dalamnya silikon, sehingga dia juga ketika kita pakai bagian si pipanya ini atau steam one-nya, hot water one-nya gitu ya, ini nggak akan panas meskipun dipegang. Terus ini bagian nozzle-nya, jadi hot water nozzle dia udah ada filternya. Ini benar-benar meminimalisir kalau ada residu atau ada, biasanya kalau pakai air-air yang mineralnya tinggi, dia ada kerak-kerak. Jadi keraknya akan kesaring di sini. Jadi ada kecenderungan berkerak kalau memang dia pakai air-air dengan mineral yang tinggi ya. Yang kadang-kadang ada iklannya, ada manis-manisnya gitu. Tapi bukan yang itu ya. Jadi mineral apapun yang memang residunya atau TDS-nya tinggi, dia pasti akan ada keraknya untuk mesin espresso. Karena airnya dipanasin, terus jadi uap, sisanya mineralnya ngendap di bawah. Biasanya suka ikut dan ini kesaring di hot water, apa nih, hot water tip gitu kan. Kalau ini steam tip, ini hot water tip ya. Terus kesini dikit, ini ada PID control. PID control yang settingnya simple, cuman pencet kiri dulu, program, baru kita tambahin atau kurangin. Dan dia hanya bisa men-setting single boiler, karena dia single boiler heat exchanger. Jadi boilernya cuma satu yang bisa disetting, yaitu boiler utama. Boiler servisnya yang nanti akan dipakai untuk steam dan brewing. Terus gimana brewingnya? Bukan steam dan brewing, steam dan hot water. Brewingnya gimana? Brewingnya pakai heat exchanger di dalam boiler tersebut. Kita udah sering banget jelasin. Terus dia juga bisa nanti disetting detailnya kayak pakai Celsius atau Fahrenheit, presurnya berapa bisa nanti di sini. Terus ini ke sini ada namanya tuas atau bukan pedal sini, tuas buat brewing gitu. Brewingnya tinggal ditarik seperti ini aja. Gitu. Tapi saya belum tarik banget karena memang masih manasin. Dan dia kalau kita tarik pun segini sebenarnya nanti ada free infuse-nya tuh. Ada air yang keluar dikit tanpa tekanan. Jadi nggak ada pressure yang dikerjakan oleh si pompa kalau kita tarik setengah. Terus ke sini ini group headnya E61 yang memang udah handal dan ya kita udah kenal ya. E61 ini memang inovasi yang cukup cukup baik untuk menghasilkan espresso yang memang ideal dan stabil. Jadi dia ada pressure yang dirilis, ada pressure yang memang ke kopi gitu. Kalau kelebihan dia rilis lewat bawah sini. Dan di sini di atas ini udah ada kayak filter inoxnya di bawah sini nih. Jadi dia air yang masuk ke sini pun sama modelnya kayak gini, udah nggak ada residu-residunya, akan kesaring di sini nanti. Terus geser ke sini dikit, ini manometer. Yang atas buat steam. Jadi barnya di sini biasanya cuma sampai 3. Cuman efektifnya nanti biasanya di 1,2 atau maksimal sebenarnya ke 2. Tapi kalau 2 kan udah merah nih. Satu setengah ini masih hijau. Kalau udah merah kita wanti-wanti takut safety valve-nya jebol karena udah lebih dari yang seharusnya. Biasanya 1,5 tuh udah oke. Paling tinggi-tingginya di 2, tapi biasanya saya di 1,2, 1,5 atau 1,7 lah. Tergantung kita ngeset panasnya di berapa. Terus di bawah ini ada pompa manometer. Jadi ketika kita tarik pompanya seperti ini, kita tarik tuas brewing, kita tarik nih, pompanya akan narik gitu ya. Dan pompanya 9 bar standarnya. Sebetulnya 9 sampai 10 bar, tapi idealnya di mana antara itu masih oke. Tinggal nanti kalibrasinya cocoknya di berapa bar. Kali ini di 8 lebih dikit lah ya. 8,5 bar tuh, hampir 9. Nanti ketika ada kopi atau ada yang hambat di sini, misalkan blind basket atau apapun kehambat di sini, dia akan naik sedikit, naik setengah kurang lebih. Gitu. Terus setelah itu di bagian sebelah sininya ada steam water one. Nah, steam water one ini dia pakai knob juga modelnya, jadi dia buka dan tutup aja. Dan dia juga udah double wall nih.
Nah, sama, jadi dia nggak panas ketika kita lagi nyetim. Kita bebas untuk gerakin di sini. Dan dia karena double wall, jadi dia nggak perlu ada karet-karetnya lagi di sebelah sini. Kalau mesin-mesin lain yang ada karetnya, mungkin dia belum double wall, jadi panas. Terus steam tipnya atau steam nozzle-nya ini yang nempel di mesin atau bawaan aslinya itu mata 2 dengan lubang yang lebih besar. Dan nanti tambahan free-nya nih saya ambil dari paketan. Dia ada matanya 4, ada yang matanya 3, ada yang matanya 4 sesuai gambar ini. Tapi matanya dia atau lubang dia, hole-nya tidak lebih besar dari bawaan. Jadi bawaannya yang lebih besar. Itu biasanya saya lebih suka sih pakai yang bawaannya karena presurnya lebih kencang. Ini baru sekitar 5 menit ya sobat JPW. Gitu. Terus di bawah sini ini logo dan bendera Italia dari LXPID, dan hati-hati karena ini sebetulnya terlihat seperti di emboss di stainless, padahal itu adalah resin. Jadi hati-hati ketika sobat JPW beli mesin LXPID atau Alex Duetto, ngelap bagian sini jangan kencang-kencang. Apalagi pakai amplas. Oh, nggak boleh ya. Ntar jadi stainless semua kalau pakai amplas. Jadi dia bisa copot gitu. Kalau copot ya hilang, nggak ada tulisannya. Jadi kalau copot huruf X-nya nih, kan kalau LXPID orang Italia yang bikin nih, atau pabrik. Kalau Ale jadi kayak orang Timur ya. Mesinnya made in Timur. Ale. Ya, kita panggilnya Ale dia. Terus di bagian bawah, yang tadi saya wanti-wanti di sini, ini pressure berlebih dari locate expansion valve. Saya udah pernah kontenin. Jadi kalau ada steam atau brewing yang memang pressure-nya lebih tanpa kita lagi nggak ngapa-ngapain, ini dia manasin tapi pressure lebih, dia akan rilis sendiri dari sini nanti. Gitu. Terus bagian bawah ini tray pembuangan. Tray pembuangannya juga stainless dan udah ada magnetnya nih. Nah, di kanan dan di kiri gitu. Dia akan ketarik nih di sini. Jadi kita deketin aja, dia narik sendiri tuh. Gitu. Dan di bagian bawah sini keran untuk split switch ya, bukan split switch, antara water tank ke sebelah kanan sama galon ke sebelah kiri. Terus di sini ada penampungan air pembuangan. Penampungan air pembuangannya di sini kalau dilihat sedang aja sih, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dan dia beloknya ke kanan. Biasanya saya suka copot nih pada saat saya nginstal, dan saya balik masangnya di sini sehingga si lubang ini ada di belakang. Nanti pemilik kafe atau kedai tinggal bolongin di sebelah sini aja. Jadi masuknya bareng sama selang air baku dan selang pembuangan juga. Gitu. Fan sini aja, Fan. Maksudnya buang airnya doang, itu nggak kotor. Nah, ini airnya doang dibuang. Tadi bekas ngebuka brewingnya. Di sini detailnya sih, modelnya, serial number, tahun berapa nih, 2021 akhir. Terus berapa voltase, terus ini frekuensi dan power. Ini kedengeran suara. Nah, ini lock valve nih di sini nih. Ini saya deketin mikrofonnya. Nah, udah ketutup. Biasanya di antara 99 sampai 102. Nah, itu 101 udah ketutup. Jadi kalau ada dengar suara desisan, itu tandanya dia udah panas. Dan kalau udah panas, dia akan nutup dengan sendirinya. Ini lanjut. Wattnya 1400 watt, berarti ini running awal biasanya. Terus atau besaran boilernya sih, boilernya dipanasin dengan daya listrik 140 watt, 1400 watt, sorry. Terus di bawahnya untuk pressure working barnya untuk si pompa 1 sampai 1,5 bar. Ini udah mulai panas di 9 menit. Ya 10 menitan lah, 10 sampai 12 menitan lah. Ntar kita coba brew sama steamnya, tapi nggak pakai kopi. Sama kita coba pakai blind basket untuk portafilternya masuk ke sini dan ngelihat presurnya apakah naik ke 9 bar. Saya ambil dulu blind basketnya. Sayang kalau pakai porta bawaannya, barunya kan belum dipakai. Kita pakai portanya display JPW. Kita pakai naked portanya JPW. Kita pakai blind untuk ngetes presurnya. Ini udah 109. Bentar lagi lah ya.
Sambil saya mungkin ambil jug buat nampung airnya biar nggak terlalu banyak ke bawah. Nah, LXP-ID ini salah satu best seller kita juga. Kenapa? Karena wattnya rendah, cuma 1400-an, dan dia bisa brew sama steam bareng-bareng. Biasanya kalau wattnya rendah kan dia single boiler dan brew sama steamnya ganti-gantian. Karena ini heat exchanger, jadi dia bisa bareng-bareng sambil nungguin dia panasnya optimal. Contohnya seperti ini. Ini boiler utama yang disetting suhunya 123 derajat tadi. Ini digunakan untuk steam dan hot water. Nah, heat exchangernya ada di dalam seperti ini, tapi nggak segini juga gedenya, ini cuman ceritanya. Nah, heat exchangernya ini tidak dipanaskan, boiler utama yang dipanaskan, dia ada di dalam boiler utama seperti ini. Sehingga ketika dia panasnya 123, si brewingnya juga sedikit banyak mengikuti lah 122, 23 juga. Jadi kalau kita mau ngebrewing, dia turunin dulu suhunya, kita back flash dulu, kita free flashing dulu sebentar, baru bisa dipakai untuk brewing. Tapi kalau sudah lama tidak digunakan, artinya setengah jam atau 15 menit kosong, nggak ada orderan. Tapi kalau dia orderannya nempel, 10 orderan hot cafe latte, brewing aja langsung. Pertamanya dibuang dulu satu kali sekitar 10 detikan. Kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 10 terus aja langsung. Tinggal dibuang 1 detik buat buang ampas, nggak ada masalah lagi, udah turun. 121 dikit lagi. Tapi ini 121 udah bisa presurnya pas ini untuk steam nih. Nah, udah kan? Hot waternya juga udah bisa nih. Nah, tahu dari mana hot waternya udah bisa atau steamnya udah bisa? Kita cek aja, bener nggak panas. Ini cuma mentok di 85 ya. Bener. Langsung naik, berarti dia suhu hot waternya bener-bener lebih dari 85. Nah, ini udah standby di 12 menit ya. Nah, udah standby. Biasanya dia kan plus minus 1. Ini 122 mas, kan tadi setting 123, kan kurang atau lebih, jadi bisa 122 atau 124 gitu. Nah, kita coba brewingnya udah panas nggak, dan apakah benar brewingnya juga panasnya sama. Karena ini baru, jadi suara boilingnya hilang nih, nggak terlalu kedengeran, panasnya baru, jadi dia heat exchangernya belum sepanas boiler utama. Nah, ini meskipun kita isi, dia nggak sampai ke 70, berarti ini airnya udah dipanasin tapi belum sampai optimal untuk brewing. Dan kalau sobat JPW dengerin, di sini kedengeran nih. Sini deh. Ini ada indikator air habis. Jadi dia akan otomatis mutusin listrik. Nah, benar nggak habis? Ya, karena kenapa? Karena dia kapasitasnya dikit, langsung disedot semua masuk ke boiler. Kita harus isi si water tank lagi supaya dia sensornya tadi, si bagian-bagian yang ini nih. Nah, ini bagian ini nih. Ini adalah magnetnya, magnet sensor. Monggo diisi. Terima kasih Ivan. Nah, akan ketemu di sini nih. Nih. Yang warna hitam tuh. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan tuh. Nah, hitam tuh di atas tuh. Ya. Kalau dari situ di atas. Nah, yang itu tuh. Tuh yang bawah. Oh iya. Nah, nanti ditunjuk tuh yang hitam di bawah. Nah, itu dia akan, kalau ketemu nih magnet sama magnetnya, dia akan bunyi alarmnya, artinya airnya kosong. Kan levelnya si air tadi tinggi kalau penuh, begitu udah mulai habis dia akan turun dan akhirnya ketemu. Kita lagi nungguin diisi sama si Ivan. Dan nanti kita juga akan sambil manasin dia kurang lebih sekitar 15 menitan. Kita akan lanjut lagi untuk cobain bener nggak sih panas si brewingnya sampai mendidih banget gitu ya. Nanti kita akan cut dulu, kita akan lanjut ketika udah panas 15 menitan ya. Thank you. Oke, kita kan tadi cut di 15 ya, 15 menit. Sekarang 32 33 lah tuh ya. Sekitar 17 atau 18 menit di standby kan. Kita cek brewingnya nih. Standby di 123 untuk boiler utama. Brewingnya berapa derajat? Kalau tadi kan belum panas banget ya. Wah, suaranya boiling ya. Nih, saya deketin. Nah, boiling banget, saya deketin sih. Nah, itu kurang lebih 7 detikan, 8 detikan baru
selesai panas. Nah, itu sampai 85 nyala tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tandanya temperatur dia di atas 85. Berarti ketika kita ngebrew setelah berhenti dia 18 menit tadi, dia naik sampai di atas 85, sampai di atas 93 lah ibaratnya kalau standarnya Alex Duetto. Kita brew lagi nih setelah kita tadi buang 10 detikan. Apakah sama dia naiknya? Nah, tidak secepat itu naiknya ya. Ini tandanya udah silent, suara boilingnya udah hilang, udah bisa untuk brewing. Dia naik juga tuh di atas 85 karena memang suhu brewing 90-an, tapi lama naiknya tuh. Dan dia masih kuning-kuning gimana gitu. Kuning-kuning gimana. Jadi kesimpulannya kalau kita mau brewing pakai Alex PID, kita harus buang dulu kurang lebih 10 detikan lah pada saat awal setelah dia standby dalam jangka waktu yang cukup lama, 15 menit misalkan, atau tadi 18 menit. Setelah berikutnya kita harus brewing lanjut aja bisa dengan cara membuka aja dulu free flash 1 detikan atau 2 detik buat buang ampasnya. Sisanya aman. Brewing kedua, ketiga, keempat kesananya aman. Gitu. Terus sudah sih ya. Terus kita cek hot waternya udah dicek tadi panas. Kita cek brewing sambil steam. Kita cek brewing sambil steam. Kenceng ya. Oke, sambil kita closing, kita matiin dan didiamkan saja. Kita switch off, didiamkan saja sampai presurnya habis. Oke, saya rasa demikian ya untuk video kita kali ini, unboxing dan QC mesin espresso Alex PID warna putih atau white. Terima kasih untuk Sobat JPW yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video JPW Indonesia selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.